Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurin Fardiana SPD dengan NIM 25041070002. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan prodi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Wisnuwardana. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran sebagai ujian kinerja di SMPN 1 Mbasal Kabupaten Mojokerto. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya, mari kita laksanakan tradisi kita pada Mapel Pendidikan Pancasila untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan yang bertugas hari ini untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan hitungan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh kembali. Untuk selanjutnya, Bu Nurin mau tanya, apa kabar 8H? Alhamdulillah, kami diciptakan menjadi sukses dan luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum itu, Bu Nurin mau tanya, hari ini masuk semua? Siapa yang nggak masuk hari ini? Dela. Kenapa Dela? Sakit. Oke. Kita doakan semoga Dela segera lekas sembuh dan semuanya yang belajar di sini bisa tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran ya. Oke. Tadi pagi sudah dipiket kelasnya? Sudah bersih ya? Tidak ada kertas ataupun sampah di sekitar kalian? Tidak. Oke. Sebelumnya hari ini Bu Nurin akan menyampaikan materi pertemuan pada hari ini. Ada yang tahu apa kira-kira? Oke. Sekarang boleh dikeluarkan buku paketnya terlebih dahulu sama buku tulisnya.
hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Kalau pada bab 1 itu topiknya atau judulnya apa? Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Nah, pada materi ini nantinya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa? Peserta didik mampu untuk jadi peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan. Jadi, tujuan kita pembelajaran pada hari ini nantinya yang paling penting yang nomor 3, yaitu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Nurin masuk materi, saya mau tanya dulu. Kira-kira sudah tahu apa itu Pancasila? Sudah? Sudah? Dulu kelas 7 sudah pernah kan? Ada yang nggak hafal Pancasila? Hafal semua ya? Oke. Ada berapa sila Pancasila? 5. Yang kedua, kira-kira menurut kalian, apa yang terjadi jika di Indonesia tidak ada dasar negara atau Pancasila? Boleh angkat tangan yang mau berpendapat. Evin? Norma-norma di Indonesia tidak akan ada. Norma-norma di Indonesia tidak akan ada. Menurut Evin sendiri, norma itu apa? Norma adalah seperti peraturan yang ada di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sosial. Oke, boleh. Ada yang lain? Aska, apa Aska? Negara akan kehilangan tujuan, kesulitan menjalankan pemerintahan, dan potensi konflik akan meningkat. Oke, apabila tidak ada dasar negara atau Pancasila, menurut Aska, negaranya akan terpecah belah, memiliki konflik, munculnya banyak konflik. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apakah kalian sudah menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan kalian? Sudah. Oke, contohnya apa misalnya yang sudah kalian lakukan? Angkat tangan. Aska? Beribadah tepat waktu. Beribadah tepat waktu. Ada lagi? Melakukan gotong royong. Melakukan gotong royong. Ada lagi? Gantari? Tidak membeda-bedakan ras atau golongan. Ada lagi? Saling membantu sama lain. Yang keras? Saling membantu satu sama lain. Saling membantu satu sama lain. Sila keberapa itu kira-kira? Ketiga. Meningkatkan rasa persatuan ya. Bermusyawarah. Sila keberapa? Oke, hampir semuanya sudah paham ya, sedikit paham apa itu pengamalan dalam kehidupan kalian. Oke, kita lanjutkan. Sebelum itu, Bu Nurin punya satu video. Silakan disimak baik-baik. Dan boleh kalau ada poin-poin penting dicatat. Oke, silakan disimak videonya. Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi punya makna yang berbeda. Iyakah? Kok bisa? Pancasila sebagai dasar negara itu bisa diartikan kayak gini bro. 1. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, sampai peraturan daerah itu harus bersumber dari Pancasila. Yang kedua, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan pedoman pada seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama pada peraturan perundang-undangan di segala bidang. Jadi dalam melaksanakan peraturan tertulis dan tidak tertulis di Indonesia itu menggunakan Pancasila sebagai norma dasarnya ya Ciko? Iya tuh, semua peraturan-peraturan itu harus sesuai dengan nilai dalam Pancasila. Makanya
dikatakan kalau Pancasila itu sebagai dasar negara. Oh, iya, aku paham sekarang. Nah, kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu gimana, bro? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga begitu, bro. Kan nilai-nilai Pancasila ini udah ada dari zaman kerajaan Sriwijaya, terus Majapahit, sampai Sumpah Pemuda. Nah kan berarti nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah ada sejak lama ya, bro. Makanya bangsa Indonesia meyakini jika Pancasila mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi dengan adanya Pancasila, masyarakat akan tahu nanti tujuan bangsa Indonesia itu mau dibawa kemana. Sudah disimak videonya? Kira-kira setelah kalian menyimak video yang saya tampilkan tadi, ada yang bisa memberi kesimpulan atau yang bisa kalian ambil apa kira-kira? Evin? Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup bangsa itu berbeda maknanya. Maknanya berbeda. Itu menurut Evin. Apa sih kira-kira menurut kalian Pancasila sebagai dasar negara yang kalian dapat dari video tadi? Kalau dasar negara berarti dijadikan sebagai apa? Fondasi atau landasan. Oke. Nah, bisa kalian lihat pada LCD ya. Jadi dasar negara itu berbentuk falsafah atau nilai-nilai yang baik yang di dalamnya mengandung cita-cita bangsa. Nah, di LCD yang pojok itu ada gambarnya apa? Pohon beringin. Misalnya diibaratkan pohon beringin, dasar negaranya yang mana? Sebagai akarnya yang paling bawah sendiri. Diibaratkan kalau pohon berarti akarnya. Sekarang kalau diibaratkan sebagai bangunan berarti apanya? Fondasinya, bawahnya, paling bawah sebelum kita membangun suatu bangunan atau rumah. Fondasinya harus kuat terlebih dahulu. Nah, Pancasila diibaratkan seperti itu. Kalau fondasinya kuat, ke depannya bangunan yang akan didirikan atau masyarakat Indonesia ya lebih tepatnya, maka mereka juga akan semakin kuat. Jika fondasinya kuat, maka kedepannya dalam penyelenggaraan negara juga semakin kuat. Sekarang kita bahas Pancasila sebagai pandangan hidup. Kelas 8H punya cita-cita? Cita-citanya sama apa beda? Oke. Davin, mau jadi apa kira-kira cita-citanya? Polisi. Caski? Dokter. Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu bertujuan sebagai kira-kira apa? Pedoman hidup atau sebagai panduan hidup. Jadi bagaimana cara kalian untuk bertingkah laku, kemudian saling berkomunikasi satu sama lain itu bagaimana. Sekarang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari kehidupan yang pertama dulu, lingkungan keluarga. Kira-kira contoh dari pengamalan sila pertama di lingkungan keluarga apa? Angkat tangan yang bisa memberi contoh. Gantari? Yang keras? Ya, yang di keluarga sila pertama apa contohnya? Beribadah bersama keluarga, boleh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari yang kita bahas, dari pengertian hingga nilai-nilai tadi? Tahu sampai sini fungsi dan kedudukannya? Tahu. Sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu ya, agar tidak bosan dan tidak ngantuk, ya kan? Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Tahu ice breaking ini? Tahu. Pernah mencoba? Pernah. Oke,
kita coba bareng-bareng sekarang ya. Jadi ketika tepuk aram samsamnya itu di kakinya, bukan di meja ya, di kakinya. Oke, kita coba dulu. Ya. Aram sam sam guli 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 sam sam sam. Aram sam sam guli 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 sam sam sam. Aram guli 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 sam sam sam. Aram guli 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 sam sam sam. Lebih cepat ini, terakhir. Aram sam sam guli 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 sam sam sam. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bu Nurin akan bagi LKPD. Sebelum itu Bu Nurin bentuk kelompok terlebih dahulu. Karena duduknya sudah berkelompok, Bu Nurin mulai dari sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, saya bagi LKPD-nya nanti saya jelaskan. Jadi di halaman pertama itu nanti diisi dengan nama anggotanya, kemudian absennya dan kelasnya tentunya. Kemudian di halaman pertama ada beberapa barcode ya. Itu ada 5 barcode. Setiap barcode dari barcode 1 sampai barcode kelima itu tiap kelompok. Jadi kelompok 1 punya barcode sendiri, kelompok 2 juga seperti itu. Nah, selanjutnya kalian akan melaksanakan penyelidikan atau menganalisis dari tiap barcode itu. Jadi itu berupa berita yang Bu Nurin berikan kepada kalian. Kemudian yang paling penting, apa nilai Pancasila yang terkandung dalam berita itu? Ada yang ditanyakan? Boleh dikerjakan dulu. Nanti kalau sambil mengerjakan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Boleh kalau ada tanggalnya ditulis ya. Tanggal dan tahunnya. Di atasnya sini nggak apa-apa. Apa? Iya, langsung contohnya. Bebas, silanya terserah. Oke, setelah ini kita presentasi. Presentasinya tidak usah maju ke depan, tapi berdiri di tempatnya sesuai kelompok. Tapi dengan catatan kelompok lain harus memperhatikan dan menyimak ketika kelompok lain berpresentasi ya. Oke, kita mulai dari kelompok 2 dulu. Presentasi dari kelompok kami. Pertanyaannya, jelaskan secara singkat apa yang terkandung dalam berita tersebut. Semangat gotong royong yang diinisiasi warga pada Minggu 16 Juli 2023 sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Pertanyaan kedua, apa nilai Pancasila yang terkandung dalam berita tersebut? Jelaskan alasannya. Nilai persatuan dan kesatuan, alasannya karena gotong royong termasuk terdalam nilai kesatuan dan kesatuan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompoknya Evin, silakan. Kami awali dulu. Assalamualaikum
Perkenalkan, nama saya Kastafina Levinawati. Perkenalkan, nama saya Afifah Zaini Martia. Perkenalkan, nama saya Tigaria Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Gibran Al-Habsi. Jadi di sini kelompok kami mau mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan. Jelaskan secara singkat apa yang terkandung dalam berita tersebut. Semangat gotong royong masyarakat adat Kalupini. Masyarakat adat Kalupini bergotong royong untuk memanen hasil panen. Buatlah 3 contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Untuk lingkungan sekolah, yaitu ada saling menolong antar siswa ketika ada kesulitan. Dari sila kedua, dari lingkungan keluarga, yaitu menjaga kerukunan dan juga keharmonisan keluarga, sila ketiga. Dan juga di lingkungan masyarakat ada berbaur dengan masyarakat sekitar yang terkandung dalam sila ketiga. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Penerapan sila keberapa tadi? Ketiga. Beritanya di mana, Evin? Beritanya ada di Desa Kalupini, Kabupaten Rekang. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, beri tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Jawaban dari kelompok kami. Jelaskan secara singkat apa yang terkandung dalam berita tersebut. Judulnya adalah amalkan sila kelima, wali kota bagi-bagi sembako ke tukang becak hingga prosesi di Madiun Kamis tanggal 1 Juni 2025. Wali kota Madiun membagikan sembako ke tukang becak hingga pekerja lapangan hingga penyapu jalan. Pemerintah melalui Badan Pembinaan memberi arahan bahwa semua pihak harus membumikan Pancasila. Tak ada cara lain yang lebih tepat dalam membumikan Pancasila selain mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kedua, apa nilai Pancasila yang terkandung pada berita tersebut? Jelaskan alasannya. Nilai keadilan karena Pancasila adalah pedoman hidup dan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan lembar jawaban identifikasi yang dikerjakan oleh kelompok kami. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa yang terkandung dalam berita tersebut. Berita tersebut menjelaskan tentang pemilihan ketua OSIS sebagai bentuk implementasi pelajar Pancasila, kurikulum Merdeka yang dilaksanakan pada Selasa 24 Januari 2023 di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Magelang. Peserta didik dilatih sebagai pelajar Pancasila yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, yaitu sila keempat Pancasila. Pemilihan ketua OSIS ini merupakan cerminan dari sila keempat. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Oke, kita kasih apa untuk kelompok 4? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi sudah bisa menganalisis, mengidentifikasi semua berita di dalamnya ya. Kemudian disangkut pautkan terhadap penerapan sila-sila sudah bisa kan? Kelompok 1 tadi sila berapa? Sila 1. Kelompok 2 sila ketiga. Oke, kelompok 3 sila ke-3. Kelompok 4 sila ke-4 dan kelompok 5 sila ke-5. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham apa itu dasar negara dan pandangan? Sudah siap nanti dilaksanakan ke kehidupan sehari-hari? Nah, sudah paham, Bu Nurin mau coba merefleksi kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, coba
buka HP-nya. Tadi sudah Bu Nurin kirim link Mentimeter di grupnya. Silakan dibuka grup pendidikan Pancasila, kemudian coba diisi atau diklik dan dijawab. Sudah dibuka linknya? Coba boleh diisi. Oke, ada pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian? Boleh diisi. Boleh 2 kata atau 1 kata, boleh, terserah. Silakan diisi perasaannya belajar hari ini bagaimana. Ada yang baik, bahagia, ada yang menyenangkan. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa yang sudah kalian pelajari? Silakan diisikan secara singkat pemahaman kalian yang kalian dapatkan hari ini. Ada lagi, ada yang paham hari ini tentang dasar negara sebagai pandangan hidup. Ada juga belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sudah keluar itu di layar ya. Hari ini mempelajari tentang kedudukan Pancasila, pengertian dasar negara. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pilihan. Sudahkah kalian menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dipilih. Ini udah ada yang memilih. Sudah. Kalau sudah muncul biru. Kalau belum muncul merah nanti. 12 orang menjawab sudah. Lanjut yang terakhir. Ini kesulitan apa yang kalian hadapi? Apa yang kalian temukan kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, boleh dijawab tidak ada. Mungkin sulit membedakan apa itu arti dari pandangan atau apa. Tidak ada. Belum itu, Bu Nurin mau sedikit review kembali dan memberikan kesimpulan. Jadi pembelajaran pada hari ini kita membahas tentang apa? Fungsi dan kedudukan Pancasila. Ada yang namanya Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila sebagai landasan atau fondasi dalam suatu negara. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada pada negara kita juga berlandaskan dengan Pancasila. Kemudian ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Sesuai katanya pandangan, berarti melihat ke depan. Berarti sebagai pedoman hidup. Jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu kita belajar tentang apa bedanya makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, cukup. Sebelum itu silakan dipimpin doa dulu untuk kita siap-siap pulang. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kembali terima kasih untuk Evin dan untuk kelas 8H. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Bu Nurin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi